Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat dari tugas mata kuliah Manajemen Strategi yang berjudul Strategi Monitoring oleh dosen pengampu Ibu Suibatul Islamia, Sarjana Administrasi Publik, Magister Manajemen. Di sini kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan Zahro Firdausi dengan NIM 200301176. Yang kedua ada Frilin Silvianti dengan NIM 200301187. Yang ketiga Lintang Heidi Prahara dengan NIM 200301192. Dan yang keempat Rahmatul Fauzia dengan NIM 200301205. Selanjutnya, slide ketiga akan membahas mengenai peta konsep strategi monitoring yang telah dibagi menjadi 9 konsep, yaitu yang pertama, proses, kriteria, dan metode evaluasi strategi. Yang kedua, 3 kegiatan yang mengevaluasi strategi. Yang ketiga, balance scorecard. Yang keempat, sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan. Yang kelima, karakteristik keberhasilan strategi yang efektif, sistem evaluasi. Yang keenam, perencanaan kontingensi. Yang ketujuh, audit. Yang kesembilan, tantangan strategi abad ke-21. Dan yang terakhir, pedoman untuk manajemen strategi yang efektif. Selanjutnya, pada slide keempat, pendahuluan. Yang ada yaitu strategi monitoring meliputi kegiatan meninjau, mengevaluasi, dan mengendalikan strategi. Dalam hal tersebut, penting bagi para ahli strategi untuk meninjau, mengevaluasi, dan mengontrol pelaksanaan strategi. Strategi terbaik akan diformulasikan dan diimplementasikan dengan baik sebagai strategi eksternal perusahaan dan lingkungan internal berubah. Pada strategi monitoring akan menyajikan kerangka-kerangka yang dapat memandu upaya manajer untuk mengevaluasi kegiatan manajemen strategis, untuk membuat yakin mereka bekerja, dan untuk membuat perubahan tepat waktu. Contohnya, pada perusahaan minyak yang berbaris di Perth, BHP Billiton adalah perusahaan teladan dipamerkan karena perusahaan tersebut terus mengevaluasi strategi dan mengambil tindakan korektif segera sesuai kebutuhannya. Konsep yang pertama yaitu proses, kriteria, dan metode evaluasi strategi. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang dapat berdampak signifikan dan sepanjang masa akan konsekuensi. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan hukuman berat dan bisa sangat sulit bagi pihak perusahaan. Evaluasi strategi sangat penting untuk kesejahteraan organisasi. Evaluasi tepat waktu dapat mengingatkan manajemen akan masalah atau masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi strategi didefinisikan sebagai cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Proses evaluasi strategis mencakup 3 kegiatan dasar, yakni 1. Periksa dasar-dasar yang mendasari strategi perusahaan dan meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang akan dapat menjadi patokan pada perusahaan. Yang kedua, bandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Tetap untuk memantau hasil dari proses awal sampai akhir agar hasil yang diharapkan tidak membuat kerugian pada pihak perusahaan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana dan tidak. Dari hal tersebut, aktivitas yang mendasar pada perumusan strategi dan bentuk implementasi dan evaluasi terjadi 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi, atau unit bisnis strategis dan fungsional. 1. Proses, kriteria, dan metode evaluasi strategi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi suatu strategi menurut Richard Rummel
menawarkan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu strategi. Yang pertama yakni konsistensi. 3 pedoman membantu menentukan apakah masalah organisasi adalah hasil dari inkonsistensi dalam strategi. Salah satu contoh dari 3 pedoman yang akan menentukan sebuah masalah organisasi, yaitu jika masalah manajerial terus berlanjut meskipun ada perubahan personil dan jika mereka cenderung berbasis masalah daripada berbasis orang, maka strategi mungkin tidak akan konsisten. Yang kedua yakni kesesuaian. Sebuah strategi harus mewakili respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan perubahan kritis yang terjadi di dalamnya. Kunci perusahaan dalam perumusan strategi adalah bahwa sebagian besar tren adalah hasil interaksi di antara tren lainnya. Contohnya seperti ledakan penitipan anak muncul sebagai hasil gabungan dari banyak tren yang mencakup peningkatan rata-rata tingkat pendidikan, peningkatan inflasi, dan peningkatan perempuan dalam angkatan kerja. Yang ketiga yakni kelayakan. Tes terakhir dari strategi adalah kelayakannya, dan sebuah strategi harus menyediakan penciptaan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Dalam hal ini yang dibutuhkan dalam implementasinya yaitu pendekatan inovatif untuk pembiayaan dalam mengevaluasi strategi. Hal ini penting untuk memeriksa suatu organisasi telah menunjukkan di masa lalu bahwa ia memiliki kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan bakat yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi tertentu. Yang keempat yakni keuntungan. Sebuah strategi harus menyediakan penciptaan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dalam salah satu dari 3 bidang, yakni 1. Sumber daya yang ada pada perusahaan. Yang kedua, keterampilan yang ada pada karyawan perusahaan. Atau yang ketiga, posisi dari masing-masing karyawan perusahaan. 1. Proses, kriteria, dan metode evaluasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan untuk semua ukuran dan jenis organisasi. Evaluasi strategi mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajerial. Harus memicu tujuan, nilai-nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan kriteria evaluasi yang terlambat. Evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial. Harus memicu tinjauan sasaran dan nilai yang harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukannya di akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah terjadi masalah. 2. 3 kegiatan yang mengevaluasi strategi. 1. Meninjau basis strategi. Dalam hal ini, strategi organisasi dapat didekati dengan mengembangkan matriks IFE yang menunjukkan kondisi internal perusahaan berupa kekuatan dan kelemahan yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Sedangkan matriks IFE digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor eksternal perusahaan. Matriks IFE yang direvisi harus fokus pada perubahan dan manajemen organisasi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Matriks IFE yang direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam menanggapi peluang dan ancaman utama. 2. Mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam evaluasi strategi adalah rasio keuangan, yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk melakukan 3 perbandingan, antara lain membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu yang berbeda, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, lalu membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. 3. Mengambil tindakan yang korektif.
Kegiatan evaluasi strategi akhir yaitu mengambil tindakan korektif, di mana tindakan korektif mempunyai artian dilakukan perusahaan untuk melakukan perubahan yang memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Contoh perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah memperbaiki struktur organisasi, mengganti satu atau dua individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau merevisi misi perusahaan. Perusahaan lain termasuk membuat atau merevisi tujuan, membuat kebijakan baru, mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal, menambah tenaga penjual, alokasikan sumber daya secara berbeda, atau membuat insentif kerja yang baru. Meninjau basis strategi. Perubahan, pergeseran demografi, dan tindakan pemerintah dapat mencegah tercapainya tujuan. Secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin telah dipilih atau kegiatan implementasinya mungkin buruk. Tujuan mungkin terlalu optimis. Dengan demikian, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin bukan hasil dari pekerjaan yang tidak memuaskan oleh manajer dan karyawan. Semua anggota organisasi perlu mengetahui hal ini untuk mendorong dukungan mereka terhadap kegiatan evaluasi strategi. Organisasi sangat perlu mengetahui sesegera mungkin ketika strategi mereka tidak efektif. Kadang-kadang manajer dan karyawan di garis depan menemukan ini jauh sebelum ahli strategi. Mengukur kinerja tabel organisasi. Banyak variabel yang dapat dan harus dimasukkan dalam mengukur kinerja organisasi. Sebagai ditunjukkan pada tabel tersebut, biasanya variansi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dicatat bulanan, bulanan, dan tahunan. Nanti data yang diperlukan kemudian ditentukan. Beberapa masalah potensial dikaitkan dengan hanya menggunakan kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi strategi. Pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif diarahkan untuk tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang. Kedua, metode akuntansi yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda pada banyak kriteria kuantitatif. Ketiga, penilaian intuitif hampir selalu terlibat dalam menurunkan kriteria kuantitatif. Dengan demikian, kriteria kualitatif juga penting dalam mengevaluasi strategi. Mengambil tindakan yang korektif. Kegiatan evaluasi strategi terakhir yaitu mengambil tindakan korektif, memerlukan perubahan untuk memposisikan ulang perusahaan secara kompetitif di masa depan. Tindakan koreksi yang mungkin diperlukan untuk mengoreksi variasi yang tidak menguntungkan. 1. Mengubah struktur perusahaan. 2. Ganti satu atau lebih individu. 3. Divestasi sebuah divisi. 4. Mengubah visi atau misi perusahaan. 5. Merevisi tujuan. 6. Mengubah strategi. 7. Merancang kebijakan baru. 8. Pasang insentif kinerja baru. 9. Meningkatkan modal dengan saham atau utang. 10. Menambah atau menghentikan tenaga penjualan, karyawan, atau manajer. 11. Alokasikan sumber daya secara berbeda. 11. Alokasikan sumber daya secara berbeda, lalu mengalihdayakan atau mengendalikan fungsi bisnis. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang balance scorecard. Nah, dalam balance scorecard ini terdapat 4 bahasan yang akan kita bahas atau review pada materi kali ini. Pertama meliputi definisinya, yang kedua adalah tujuannya, yang ketiga adalah premis dasarnya, dan yang terakhir adalah contohnya. Pertama adalah definisi. Balance scorecard itu adalah teknik evaluasi dan pengendalian strategi. Balance scorecard itu mendapatkan namanya dari kebutuhan yang dirasakan perusahaan untuk menyeimbangkan ukuran keuangan yang sering digunakan secara eksklusif dan dalam evaluasi dan pengendalian strategi dengan ukuran non-keuangan seperti kualitas dan layanan pelanggan. Tujuan keseluruhan balance scorecard adalah untuk menyeimbangkan tujuan pemegang saham dengan tujuan pelanggan dan operasional. Jelas, rangkaian tujuan ini itu saling terkait dan bahkan banyak yang bertentangan. Premis dasar. Yang ketiga adalah premis dasar. Premis dasar balance scorecard adalah bahwa perusahaan itu harus menetapkan tujuan dan mengevaluasi strategi berdasarkan kriteria selain ukuran keuangan. Nah, ukuran dan rasio keuangan sangat penting tuh dalam perencanaan strategis. Tapi yang sangat pentingnya adalah faktor-faktor seperti layanan pelanggan.
Selanjutnya yang keempat adalah sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan. Sejumlah publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Contohnya adalah majalah Fortune. Nah, setiap tahun itu mereka mengevaluasi dan menampilkan Fortune 1000-nya atau produk terbesarnya. Dan juga tidak kalah penting adalah Fortune 50-nya, di mana itu adalah retailer terbesar, perusahaan transportasi, penyedia fasilitas umum, pengasuransi, dan berbagai jenis perusahaan keuangan di Amerika Serikat. Nah, 9 atribut utama ini berfungsi sebagai kriteria evaluatif, di mana ke-9 kriteria tersebut adalah manajemen sumber daya manusia, inovasi, kualitas produk, kesehatan keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset, investasi jangka panjang, daya saing global, dan kualitas manajemen. Nah, pembahasan yang kelima adalah karakteristik keberhasilan strategi yang efektif sistem evaluasi. Proses evaluasi strategi harus menunjukkan beberapa karakteristik agar efektif. Pertama, strategi evaluation, kegiatan harus ekonomis. Terlalu banyak informasi bisa sama buruknya dengan 100 sedikit informasi, dan terlalu banyak kontrol dapat lebih berbahaya daripada aktivitas evaluasi strategi yang baik. Mereka harus secara khusus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Nah, proses evaluasi strategi harus dirancang untuk memberikan gambaran yang benar tentang apa yang terjadi. Proses evaluasi tidak boleh mendominasi keputusan. Proses tersebut seharusnya mendorong pemahaman yang saling menguntungkan, saling percaya, dan secara umum dapat diterima. Tidak ada sistem evaluasi strategi yang ideal. Karakteristik unik ini dari sebuah organisasi seperti gaya manajemen, tujuan, masalah, dan kekuatan dapat menentukan desain akhir dari evaluasi strategi dan sistem terkendali. Karakteristik sistem evaluasi efektif mempunyai 4 hal utama, yakni yang pertama, 1. Evaluasi strategi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, memberi arti, dan memberi informasi antar waktu. Yang kedua, evaluasi strategi sebaiknya didesain untuk memberikan gambaran nyata dari hal yang terjadi. Yang ketiga, proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Dan yang terakhir, organisasi besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih detail dan lebih terelaborasi untuk mengkoordinasikan berbagai divisi dan area fungsional. Selanjutnya yang keenam, perencanaan kontingensi. Premis dasar dari manajemen strategis yang baik adalah bahwa perusahaan berusaha untuk menjadi proaktif, merencanakan cara untuk menghadapi peristiwa yang tidak menguntungkan dan menguntungkan sebelum terjadi. Berikut beberapa rencana kontingensi yang umumnya ditetapkan oleh perusahaan, meliputi: yang pertama, jika pesaing utama menarik diri dari pasar tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh laporan intelijen, tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan kita? Yang kedua, jika tujuan penjualan kita tidak tercapai, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kita untuk dihindari? Dan berapa laba kerugian? Yang ketiga, jika permintaan untuk produk baru kami melebihi rencana, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kami untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi? Yang keempat, jika bencana tertentu terjadi, seperti hilangnya kemampuan komputer, upaya pengambil alihan yang tidak bersahabat, hilangnya perlindungan paten, atau penghancuran fasilitas manufaktur karena gempa bumi, tornado, atau badai, sehingga tindakan apa yang harus diambil perusahaan kita? Dan yang kelima, jika kemajuan teknologi baru membuat produk baru kita menjadi usang lebih cepat dari yang diharapkan, tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan kita? Ketika kegiatan evaluasi strategi mengungkapkan perlunya perubahan besar dengan cepat, rencana kontingensi yang tepat dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat. Rencana kontingensi dapat meningkatkan kemampuan ahli strategi untuk merespon dengan cepat perubahan kunci dalam basis internal dan eksternal dari strategi organisasi saat ini. Misalnya, jika asumsi yang mendasari tentang ekonomi ternyata salah dan rencana kontingensi sudah siap, maka manajer dapat membuat perubahan yang tepat
dengan segera. Yang ketujuh yakni auditing. Alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Auditing didefinisikan oleh American Accounting Association (AAA) sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian tanggapan antara asersi ini dan kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil kepada pengguna yang tertarik. Auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah mereka telah dikupas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan apakah mereka cukup mewakili kegiatan perusahaan. Auditor independen menggunakan seperangkat standar yang biasanya disebut standar auditing yang berlaku umum (GAAS). Tujuan audit pada dasarnya bertujuan agar perusahaan yang melakukan audit tersebut dapat menjadi lebih baik ke depannya. Sebuah perusahaan melakukan audit untuk mengecek kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, pisah batas, dan mengungkapkan dari perusahaannya. Audit yang dilakukan juga untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Laporan yang dibuat para auditor di sebuah perusahaan sangat penting terlebih untuk kebutuhan analisis dan evaluasi manajemen dan semua departemen. Pembuatan laporan audit internal tidak asal-asal, jadi harus dengan teliti, karena berisi terkait penemuan, masalah, solusi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah kita akan membahas tentang tantangan strategis abad ke-21. Nah, tantangan atau keputusan khusus yang dihadapi semua ahli strategi saat ini itu adalah yang pertama ada masalah seni atau sains, yang kedua adalah masalah yang terlihat atau tersembunyi, dan yang ketiga pendekatan top-down atau bottom-up. Pembahasan selanjutnya adalah yang pertama mengenai masalah seni atau sains. Dalam buku ini konsisten dengan sebagian besar literatur strategi dalam menganjurkan bahwa manajemen strategi itu harus lebih condong dilihat sebagai ilmu pengetahuan daripada seni. Perspektif ini tuh menganjurkan bahwa perusahaan perlu secara sistematis menilai lingkungan eksternal dan internal mereka. Mereka melakukan penelitian secara berhati-hati, mengevaluasi sebab akibat dari alternatif yang ada, menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan alur tindakan yang ada. Pertentangan seni dengan ilmu pengetahuan ini harus diputuskan sendiri oleh para penyusun strategi, dan sebenarnya kedua pendekatan tersebut itu tidak perlu dilakukan sebagai sesuatu yang meniadakan satu. Nah, dalam menentukan pendekatan mana yang paling efektif, perlu dipertimbangkan bahwa dunia bisnis saat ini semakin kompleks dan persaingan pun semakin ketat. Yang kedua adalah permasalahan yang terlihat atau tersembunyi. Aspek yang menarik dari setiap diskusi analisis persaingan adalah apakah strategi itu sendiri harus rahasia atau terbuka di dalam perusahaan. Ahli strategi di perusahaan tertentu harus memutuskan sendiri apakah resiko perusahaan saingan dengan mudah mengetahui dan mengeksploitasi strategi perusahaan sepadan dengan manfaat dari peningkatan motivasi dan masukan karyawan dan pemangku kepentingan. Sebagian besar eksekutif setuju bahwa beberapa informasi strategis harus tetap dirahasiakan kepada manajer puncak, dan bahwa langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak disebarluaskan di luar lingkungan dalam. Dan pembahasan yang terakhir adalah yang ketiga, pendekatan top-down atau bottom-up. Pendukung pendekatan top-down berpendapat bahwa eksekutif puncak adalah salah satu atau satu-satunya orang di perusahaan dengan pengalaman kolektif, kecerdasan, dan tanggung jawab untuk membuat keputusan strategi kunci. Sebaliknya, pendukung bottom up berpendapat bahwa manajer dan karyawan tingkat bawah dan menengah yang akan menerapkan strategi perlu terlibat secara aktif dalam proses perumusan strategi untuk memastikan pedoman untuk manajemen strategi secara efektif. Keputusan strategis memerlukan trade-off seperti pertimbangan jangka panjang versus jangka pendek, atau memaksimalkan keuntungan versus meningkatkan pelayanan internasional.
Ada masalah etika juga. Strategi trade-off meliputan penilaian subjektif dan konklusi manusia seperti sikap terhadap risiko, keputusan terhadap tanggung jawab sosial, dan budaya organisasi akan selalu mempengaruhi keputusan perusahaan strategi. Tetapi organisasi harus objektif mungkin dalam mempertimbangkan faktor kualitatif. Berikut adalah 17 pedoman agar proses perencanaan strategis menjadi efektif. Yang pertama, 1. Ini harus menjadi proses yang lebih dari proses kertas. 2. Harus menjadi proses pembelajaran bagi semua manajer dan karyawan. Yang ketiga, kata-kata yang didukung oleh angka-angka daripada angka-angka yang didukung oleh kata-kata. Yang keempat, harus sederhana dan tidak rutin. 5. Harus bervariasi tugas, keanggotaan tim, format rapat, dan bahkan kalender perencanaan. Lalu yang keempat, harus menantang asumsi yang mendasari strategi perusahaan saat ini. Yang ketujuh, menyambut berita buruk atau menerima berita buruk. Lalu yang kedelapan, menerima keterbukaan pikiran dan semangat penyelidikan dan sedang belajar. Lalu tidak menjadi mekanisme birokrasi. 10. Tidak menjadi ritualistik, kaku, dan diatur. Lalu yang ke-11, tidak boleh terlalu formal, menjadi tebak atau kaku. Yang ke-12, seharusnya tidak mengandung jargon atau bahasa perencanaan yang misterius. Yang ke-13, tidak menjadi sistem formal untuk kontrol. 14. Informasi kualitatif tidak boleh diabaikan. 15. Seharusnya tidak dikendalikan oleh teknisi. Yang ke-16, jangan mengejar terlalu banyak strategi sekaligus. 17. Terus memperkuat kebijakan, etika yang baik adalah bisnis yang baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai studi kasus tentang Hotel Starwood. Profil Starwood. Starwood Hotel and Resort adalah salah satu perusahaan perhotelan terbesar di Amerika USA, baik langsung maupun melalui anak perusahaannya. Memiliki 9 brand hotel internasional, di antaranya yaitu 1. Street Regis, yang terdiri dari hotel-hotel, resort, dan residen mewah dengan layanan penuh. Yang kedua ada The Luxury Collection, merupakan grup hotel dan resort yang unik, menawarkan layanan tanpa celah dan istimewa kepada para elit layak legendaris dari istana. Yang ketiga ada W Hotel, merupakan layanan hotel tanpa celah dengan fitur desain kelas dunia, restoran, bar and lounge kelas dunia pula. Yang keempat ada Westin, yang identik dengan Heavenly Bed and Heavenly Bath serta superfoods-nya. Yang keenam ada Le Méridien, yang merupakan hotel, resort, dan residen yang terinspirasi dengan aksen Prancis. Yang keenam ada Sheraton, yang ketujuh ada Four Points, ke-8 ada Aloft, dan selanjutnya ada Element. Nah, dari ke-9 merek tersebut, Starwood ada yang dikelola sendiri dan diwirausahakan. Hotel yang dimiliki oleh Starwood berjumlah 85 dengan 3 merek, yakni Street Regis, W Hotel, dan Element. Sedangkan 360 hotel diwirausahakan dengan jumlah 6 merek, diantaranya yakni The Luxury Collection, Sheraton, Le Méridien, Westin, Four Points, dan Aloft. Dan 426 yaitu dari usaha patungan dengan perusahaan lainnya. Jadi perusahaan merek yang diwirausahakan dan usaha patungan berjumlah 786 hotel. Mrs. Starwood adalah sebagai berikut. Menjadi sebuah perusahaan pelayanan tamu gaya hidup bermerek global yang memberikan produk dan jasa atau layanan konsumen bermerek dengan cara yang berbeda, lebih baik, dan istimewa. Sedangkan nilai yang ada di Starwood yaitu Starwood dikatakan berhasil ketika dapat memenuhi dan melampaui harapan pelanggan atau tamu, pemilik, dan pemegang saham. Pada slide ini akan membahas tentang tata kelola Starwood Hotel, di mana tata kelola Starwood Hotel yang telah dilakukan oleh pihak Starwood Hotel sudah sangat baik, karena pihak dari CEO dapat menangani isu-isu yang terjadi dari dewan dan komite, kepemilikan saham direktur, dan evaluasi dewan serta kondisi keuangan yang telah dialami Starwood Hotel pada saat kepemimpinan CEO Stephen Heyer pada tahun 2004 sampai 2006 pada laporan laba rugi seperti laba kotor, total pendapatan, dan laba bersih diasumsikan meningkat. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi pihak perusahaan. Dari sisi pesaing,
Walaupun Starwood telah dikatakan sebagai perusahaan hotel dan resort yang sangat berhasil, Starwood juga tidak luput dari pesaing. Starwood juga tetap mempertahankan posisinya sebagai nomor 1 di dunia. Pesaing Starwood Hotel yaitu Hyatt Corporation, Marriott International, dan Wyndham Worldwide Corporation. Pertanyaannya adalah, buatlah rencana strategis rinci untuk 3 tahun buat Bruce Dickinson selaku CEO baru di Starwood. Nah, sebelumnya, Hill dan Jones menyebutkan terdapat 5 langkah dalam proses perencanaan strategis, yakni 1. Pemilihan misi perusahaan dan tujuan-tujuan perusahaan yang utama. Lalu yang kedua, analisis lingkungan eksternal persaingan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Lalu yang ketiga, analisis lingkungan operasi internal organisasi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan. Dan yang keempat, pemilihan strategi yang dibangun di atas kekuatan organisasi dan memperbaiki kelemahannya yang patut untuk mengambil keunggulan dari peluang eksternal dan melawan hambatan eksternal. Lalu implementasi strategi. Langkah yang pertama yaitu pemilihan misi perusahaan dan tujuan-tujuan perusahaan. Starwood sendiri telah memiliki misi dan tujuan untuk perusahaannya, yaitu sebuah perusahaan pelayanan tamu gaya hidup bermerek global yang memberikan produk dan jasa atau layanan konsumen bermerek dengan cara yang berbeda, lebih baik dan istimewa. Sedangkan nilai yang ada di Starwood yaitu, Starwood dikatakan berhasil ketika dapat memenuhi dan melampaui harapan pelanggan atau tamu, pemilik dan pemegang saham. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Starwood berkomitmen untuk fokus memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan merek yang telah mereka bangun dan dengan cara yang lebih baik juga lebih istimewa. Yang kedua, membahas mengenai analisis lingkungan eksternal persaingan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Peluang yang dimiliki oleh Starwood. Starwood banyak melakukan akuisisi. Hal tersebut dapat mengurangi keunggulan pesaing dan memungkinkan Starwood Hotels and Resort untuk meningkatkan daya saingnya dibandingkan pesaing lainnya. Tantangan yang dimiliki oleh Starwood. Ada beberapa tantangan. Yang pertama, banyak dari perhotelan berskala besar yang menjelajah ke pasar negara berkembang baru. Hal tersebut meningkatkan tekanan persaingan. Selain itu, fasilitas-fasilitas atau teknologi baru yang dikembangkan oleh pesaing dapat menjadi ancaman atau tantangan yang serius dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Seperti perusahaan Marriott menambahkan ranjang baru ke semua hotel mereka untuk bersaing dengan produk Westin, Heavenly Beds and Spa. Banyak hotel yang ada sekarang sedang berada dalam proses renovasi, di mana Hilton direncanakan melakukan renovasi dan hotel-hotel kelas menengah seperti Hilton Garden Inn memasukkan televisi standar layar datar 26 inch ke dalam kamar-kamar mereka. Nah, dimasukkannya fasilitas-fasilitas ini itu sangatlah penting untuk diperhatikan. Tantangan lain, semakin Starwood memasuki dunia global, maka resiko perbedaan peraturan pandangan politik dan perbedaan regulasi pasar, resiko mata uang, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi portofolio. Resiko transaksi mekanisme, transaksi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Resiko informasi, akses informasi yang terbatas mengenai pasar di negara-negara lain, dan resiko volatilitas, beberapa pasar bisa lebih stabil dan biaya berpotensi lebih tinggi. Selanjutnya, yang ketiga mengenai analisis lingkungan operasi internal organisasi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki Starwood. Yang pertama, tata kelola perusahaan Starwood yang tertata baik. Hotel Starwood telah mengadopsi panduan tata kelola perusahaan untuk menangani isu-isu yang terkait dengan komposisi dengan dewan dan komite, kepemilihan saham direktur, dan evaluasi dewan serta topik tata kelola lainnya. Perusahaan juga mempunyai kode etik untuk semua karyawan guna menangani isu-isu legal dan etis yang menghalangi karyawan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Lalu yang kedua, terdapat program Starwood Preferred Guest, yaitu program untuk membangun kesetiaan konsumen, mempromosikan acara-acara seperti pelelangan anggur Christie's atau pertunjukan fashion selebriti dengan perancang Cynthia Rowley di hotel mereka, memungkinkan Starwood untuk mengasosiasikan fitur kelas atas dengan beragam merek hotel mereka. Sedangkan kelemahan yang dimiliki Starwood.
Yang pertama, rasio profitabilitas dan kontribusi bersih Hotel Starwood dan Resort berada di bawah rata-rata industri. Maksudnya adalah keuntungan yang didapatkan oleh Starwood masih kecil dibanding dengan pesaing lainnya. Yang kedua, kurangnya inovasi dan menciptakan produk atau fasilitas-fasilitas baru. Dan yang ketiga, hubungan yang kurang baik antara atasan yang mengkhawatirkan akan menimbulkan hal buruk bagi kondisi hotel dan resort. Selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan strategi. Dari pemaparan yang telah dijelaskan apa saja kelemahan, peluang, kekuatan, dan tantangan yang ada pada Starwood Hotel dan Resort, maka dapat ditentukan sebuah strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Di antaranya, yang pertama, Starwood pada masa yang akan datang lebih menggunakan merek mereka yang telah ada untuk berekspansi lebih jauh lagi ke dalam pasar-pasar global. Mengapa? Karena hal tersebut sesuai dengan misi awal perusahaan, yaitu sebuah perusahaan pelayanan tamu gaya hidup bermerek global yang memberikan produk dan jasa atau layanan konsumen bermerek dengan cara yang berbeda, lebih baik dan istimewa. Tetapi sesuai kondisi keuangan pada tahun-tahun sebelumnya, pendapatan yang diperoleh meningkat, begitu juga dengan rasio hutangnya. Dengan ini, Starwood diperbolehkan untuk mengakuisisi merek global dengan syarat sesuai dengan portofolio mereka, karena dengan adanya hal itu, Starwood akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari saham. Yang kedua, diharapkan juga untuk menambah fasilitas-fasilitas agar pilihan untuk pelanggan semakin bermacam-macam dan selalu mengembangkan inovasi serta kreatif. Karena pada saat ini pesaing-pesaingnya juga banyak meluncurkan sebuah inovasi-inovasi dalam hotel yang dimilikinya. Dan Starwood harus juga melakukan hal yang sama. Mengapa? Karena hal tersebut nantinya akan dapat mengembangkan merek yang dimilikinya agar semakin maju dan dikenal. Seperti akan merealisasikan dan mengembangkan pembentukan hotel elemen, yaitu hotel yang dirancang dengan penekanan pada alam untuk mengakomodasi masa tinggal yang lama, memiliki desain hijau, konstruksi dan praktik operasional yang nantinya membuat bisnis berkelanjutan serta menguntungkan. Dan yang ketiga, Starwood menggunakan strategi e-marketplace dengan bekerja sama dengan pihak layanan jasa liburan seperti Traveloka, Blibli, dan sebagainya. Karena semakin maju sebuah zaman, maka semakin maju pula sebuah teknologi. Starwood harus bisa berjalan mengikuti arus teknologi yang sedang berjalan. Dan yang terakhir adalah implementasi atau pelaksanaan strategi. Dari beberapa strategi di atas, tentunya tidak kalah penting diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Misal, setiap 1 atau 3 bulan sekali untuk dianalisis bagian mana yang perlu difokuskan untuk mengalami perubahan. Hal ini dianggap sebagai ujung tombak yang cukup penting untuk memperluas pangsa pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf